Halo teman-teman, kenalin namaku Diah Lestari, biasa dipanggil Diah dari kelas 2024B. Di sini aku mau mengulas sedikit materi mengenai inti dari artikel karya Caty Basri. Teman-teman semua, pernah nggak sih kalian tuh ngebayangin hanya dengan sebuah pernyataan singkat dari Bank Sentral Amerika, suatu perekonomian di Indonesia itu bisa terguncang loh. 2013 hal itu benar-benar terjadi teman-teman. Hal itu berawal dari pernyataan The Fed mengenai pengurangan stimulus ekonomi yang menyebabkan kepanikan di pasar global, dan hal tersebut berdampak besar juga di Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas artikel dari karya Caty Basri yang berjudul The Fed Tapering Talk, dampak jangka panjang dari sebuah pernyataan singkat terhadap Indonesia. Nah, untuk memahami kasus ini kita perlu mengetahui kondisi ekonomi global pasca krisis tahun 2008. Nah, saat itu kondisi ekonomi Amerika Serikat sedang mengalami krisis besar. Untuk memulihkan perekonomian, Bank Sentral Amerika atau yang biasa disebut dengan The Fed menjalankan suatu kebijakan stimulus ekonomi dengan mencetak uang dan membeli obligasi dalam jumlah yang besar. Nah, untuk memahami kasus ini, kita perlu mengetahui kondisi ekonomi dunia setelah krisis global pada tahun 2008. Saat itu, ekonomi Amerika Serikat mengalami krisis yang sangat besar. Untuk memulihkan ekonominya, Bank Sentral Amerika atau yang biasa disebut dengan The Fed menjalankan sebuah kebijakan stimulus ekonomi dengan mencetak uang dan juga membeli obligasi dalam jumlah yang sangat besar. Kebijakan ini biasanya disebut dengan quantitative easing. Karena suku bunga di Amerika rendah, akhirnya banyak investor memilih menanamkan modalnya ke negara berkembang, salah satunya negara Indonesia, yang dianggap bisa memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Akibat dari hal ini, aliran modal asing masuk ke Indonesia semakin besar dan kondisi ekonomi terlihat. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, kenapa sih kok bisa terjadi taper tantrum? Nah, jadi awalnya ini bermula pada tahun 2013 ketika ketua The Fed itu memberikan sinyal Amerika Serikat akan mulai mengurangi stimulus ekonominya atau tapering. Nah, itu sebenarnya mereka cuma memberikan pernyataan aja, tetapi pada saat itu para investor dunia mulai bereaksi. Mereka khawatir kondisi ekonomi akan berubah sehingga mulai menarik dana dari negara berkembang dan memindahkannya kembali ke Amerika. Nah, peristiwa ini biasanya kita kenal sebagai taper tantrum. Lalu dampaknya untuk Indonesia itu apa sih? Nah, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak cukup besar. Banyak investor asing menjual aset mereka ke Indonesia dan menarik modal keluar. Akibatnya nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika. Dan juga pasar saham mengalami penurunan dan kondisi ekonomi menjadi tidak stabil. Pada saat itu, Indonesia bahkan masuk ke dalam kelompok The Fragile Five, yaitu 5 negara berkembang yang dianggap paling rentan terhadap gejolak ekonomi global. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena Indonesia memiliki defisit transaksi berjalan dan masih bergantung pada aliran modal asing. Ngomong-ngomong masalah defisit transaksi berjalan, pada waktu itu kenapa dikatakan defisit transaksi berjalan? Karena pengeluaran Indonesia untuk impor dan pembayaran ke luar negeri itu lebih besar dibandingkan pendapatan dari ekspor dan juga pemasukan ke luar negeri. Kondisi ini membuat Indonesia membutuhkan banyak modal asing untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, kenapa sih Indonesia itu membutuhkan banyak investor untuk menjaga stabilitas ekonomi? Karena ketika investor asing menarik modalnya secara besar-besaran, pasti perekonomian Indonesia itu menjadi lebih mudah untuk terguncang. Jadinya Indonesia saat itu mengantisipasi dengan cara
berusaha untuk memasukkan banyak modal asing agar stabilitas ekonominya tetap terjaga. Nah, lalu bagaimana langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi hal tersebut? Jadi, pemerintah Indonesia untuk menghadapi kondisi itu, dari Bank Indonesia mengambil beberapa kebijakan penting. Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengurangi arus modal asing. Selain itu, pemerintah juga mensubsidi bahan bakar minyak atau BBM agar anggaran negara lebih stabil dan defisit dapat ditekan. Kebijakan ini cukup berat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi pada kala itu. Tetapi dianggap perlu agar menjaga kestabilan ekonomi Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi pelajaran yang kira-kira bisa diambil dari kejadian ini apa sih? Jadi, dari kasus taper tantrum ini dapat beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, kondisi ekonomi global saling terhubung, sehingga kebijakan negara besar seperti Amerika Serikat dapat memberikan dampak besar bagi negara berkembang seperti Indonesia sendiri. Lalu yang kedua yaitu sebuah negara harus memiliki fundamental ekonomi yang kuat agar tidak mudah terguncang oleh perubahan kondisi global yang sedang terjadi. Yang ketiga dan terakhir yaitu pemerintah harus mampu mengambil kebijakan yang cepat dan juga tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi saat menghadapi krisis. Nah, jadi kesimpulan dari artikel karya Tati Basri ini yaitu menjelaskan bagaimana sebuah pernyataan singkat dari The Fed mampu memicu gejolak ekonomi di Indonesia pada tahun 2013. Dari peristiwa tersebut, akhirnya Indonesia belajar beberapa hal. Yang pertama yaitu Indonesia belajar tentang pentingnya menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap modal asing, dan juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Jadi, sekian penjelasan dari saya terkait artikel dari karya Tati Basri. Terima kasih. Bye-bye.